Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Fauzi, NIM 192-130. Ingin menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Fikih Muamalah dari Ustadzah Asna. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, jadi rukun dan syarat akad agar menjadi sah. Yang pertama, adanya akid, yaitu orang yang berakad atau subjek akad. Kemudian ma'qud alaih, benda yang diakadkan. Jadi ada dua. Yang pertama, akid adalah orang-orang yang berakad. Yang kedua adalah ma'qud alaih, yakni benda yang diakadkan. Kemudian yang kedua, jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akad jual beli tidak bisa berjalan dengan sempurna, yakni gagal atau bahkan bisa menjadi batal. Bahkan tidak sah karena bisa merugikan salah satu pihak. Jadi harus semua unsur syarat-syarat dan rukunnya harus terpenuhi, karena kalau tidak akan bisa mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad itu sendiri. Karena apa? Karena dapat merugikan salah satu pihak. Dan kedua, untuk yang nomor C adalah urutan macam-macam jual beli berdasarkan harga dasar, yakni adalah jual beli alat penukar dengan alat penukar, yakni antara uang dengan uang. Kemudian yang kedua adalah jual beli mutlak, yang ketiga adalah jual beli muqayyad, kemudian yang ketiga adalah jual beli salam. Itu adalah urut-urutan sesuai dengan harga dasar dari barang itu sendiri. Kemudian yang nomor 2 adalah jual beli apabila pembeli tidak mempunyai barangnya. Maka jual beli ini merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam. Karena apa? Kalau saja benda yang yang nomor 2, jadi belum, ya, ini adalah jual beli yang dilarang oleh Islam. Karena apa? Barangnya ini masih gelap, yakni tidak jelas barangnya yang seperti apa, bentuknya itu seperti apa, kemudian warnanya apa dan lain sebagainya. Itu merupakan kecacatan dalam jual beli. Makanya ini dilarang oleh agama Islam. Karena apa? Bisa menjadi merugikan pihak yang membeli, karena belum jelas suatu barang yang ingin dibelinya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, dalam akad istisna, salah satu pihak meminta agar khiyar ditetapkan syarat. Nah, ini karena kalau menurut saya ini juga kurang pas. Karena apa? Karena kalau khiyar istisna itu dipakai syarat, nanti juga takutnya akan merugikan pihak salah satu pihak yang lain. Karena apa? Misalnya saja seseorang itu memesan sebuah lemari. Nah, kemudian lemarinya ini sudah jadi dan sudah siap pakai. Kemudian orang yang memesannya ini tiba-tiba menggagalkan pembelian tersebut, maka ini juga bisa menjadi penyebab merugikan satu pihak yang lain. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya yakni agar lebih spesifik lagi dalam berakad, yakni yang pada akad yang pertama itu harus disebutkan secara detail, yakni misalnya lemarinya yang mau seperti apa, kemudian modelnya seperti apa, warnanya yang bagaimana, agar di kemudian hari tidak ada istilahnya itu penyesalan atau tidak jadi membeli. Karena apa? Lemari ini sudah dibuat oleh si pembuatnya, maka agar tidak merugikan satu pihak yang lain. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya, dalam falas internasional, apakah bisa dikerjakan dalam 2 hari kerja? Jadi menurut saya ini juga kurang pas ya. Karena apa? Karena prosesnya saja untuk transaksi ini juga cukup lama. Karena apa? Masih menukar mata uang satu dengan yang lain, masih berurusan ini itu, kemudian transaksinya juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk waktu minimal 2 hari agar dana itu turun, maka saya rasa juga lumayan sulit. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya, apabila
Oh ya, aplikasi murabahah dalam kehidupan yang sekarang. Yakni akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang berbasiskan jual beli. Saat ini akad murabahah ini merupakan pokok yang paling populer digunakan di kalangan perbankan. Jadi menurut laporan perkembangan keuangan syariah 2013, Otoritas Kerja Jasa Keuangan, penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad murabahah. Jadi apa? Jadi akad murabahah ini sangat populer di kalangan perbankan yang sampai saat ini menjadi dominasi dari akad-akad yang lain, yakni yang sering digunakan adalah akad murabahah. Jadi seperti itu. Kemudian kaidah hukum. Baiklah, kemudian kaidah hukum. Maksudnya kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal persyaratannya. Hukum asal persyaratannya dalam muamalah. Persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan. Jadi asal mula hukum muamalah ini adalah boleh. Jadi halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya, sebagaimana hukum asal muamalah itu sendiri yang diperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang telah disepakati pelaku akad muamalah, kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Jadi pada intinya muamalah ini boleh dan halal kalau masih belum ada dalil-dalil yang melarang atau mengharamkan akad muamalah itu sendiri. Yani contohnya misalnya misalnya akad jual beli itu hukum aslinya adalah boleh dan halal. Nah, karena ada jual beli yang terlarang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, maka jual beli itu bisa menjadi tidak diperbolehkan, bahkan haram. Jadi seperti itu. Jadi awal mula hukumnya adalah mubah atau boleh, halal. Namun sebelum datangnya dalil-dalil yang mengharamkannya, maka hukum tersebut tetaplah berlaku halal. Kemudian kalau jika ada dalil yang melarangnya, maka saat itu pula hukum sudah menjadi haram atau tidak diperbolehkan lagi, seperti itu. Kemudian prinsip syariah ini ada banyak. Yang pertama adalah mudharabah, yakni akad kerjasama dan keuntungannya dibagi dua atau bagi hasil antara si penanam modal sama yang mempunyai punyai tempat. Nah, seperti itu. Misalnya misalnya saja mau bekerja sama pada bidang penjualan makanan. Nah, maka ada satu orang yang mana ini mempunyai tempatnya, dan yang kedua orang yang satunya ini mempunyai modalnya. Jadi nanti keuntungannya bisa dibagi dua sesuai dengan akad yang telah diakadkan di awal. Kemudian ada